Saksikan. Saya Martu Soleha. Perkenalkan, nama saya Dila Dewi. Perkenalkan, nama saya Ilham Mahda Zulfa Zaini. Permasalahan yang ada di publik itu salah satunya ada beberapa periode dalam penyelenggaraan pemerintah. Misalnya dimulai pada masa Orde Baru atau terakhir periode. Misalnya pelayanan publik ditandai oleh domisional dan negara pada berbagai elementa. Menurut saya pribadi, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pelayanan publik Indonesia ini salah satu permasalahannya adalah seperti korupsi, seperti ketidaksetaraan akses di masyarakat, seperti tidak transparannya layanan publik, dan bisa juga seperti tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, itu diantaranya. Adapun permasalahan yang ada di pelayanan publik, yaitu satu, kurangnya responsif, kurangnya inovatif, kurangnya koordinasi, birokratis, dan kurangnya mau mendengar atau mendengar keluh kesah ataupun saran ataupun inspirasi dari masyarakat. Baik, permasalahan pelayanan publik itu memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu kurang responsif, kurang informatif, kurang aksesibel, terus kurang koordinasi, dan birokratis, kurang mau mendengar saran, aspirasi, terus keluhan dari seorang masyarakat. Dan yang terakhir itu inefisiensi. Permasalahan yang terkait yang menurut saya yaitu pelayanan yang terlalu berbelit-belit, misalnya di pelayanan kesehatan terkadang masyarakat dibuat bingung oleh alur dari pelayanan salah satu rumah sakit, lamanya antri, terkadang SDM-nya nggak tahu kemana, tapi karyawannya banyak rumah sakit tersebut, kan seperti itu. Berakibat dari menumpuknya masyarakat dalam hal untuk pelayanan kesehatan. Seperti itu. Di situ banyak beberapa macam faktor terjadinya suatu pelayanan yang menurun di publik. Contohnya itu ada salah satunya SDM operatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, dan budaya birokrasi, pola pikir, dan sistem informasi. Menurut saya, hal-hal yang menyebabkan rendahnya pelayanan publik di Indonesia ini bisa disebabkan seperti rendahnya transparansi antara masyarakat, dan juga pemerintah layanan publik juga tidak melibatkan masyarakat dalam keputusan, dan juga bisa disebabkan oleh rendahnya pelatihan, dan juga termasuk teknologi juga salah satu kendala atau penyebab sangat rendahnya layanan publik Indonesia. Rendahnya kualitas pelayanan publik banyak faktor-faktornya, diantaranya yaitu kompetensi pegawai, motivasi pegawai, dan semangat kerja pegawai itu masih sangat rendah. Hanya pelayanan publik itu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor kompensasi pegawai yang relatif masih kurang. Faktor yang kedua yaitu semangat kerja pegawai itu masih relatif kurang juga. Dan faktor yang ketiga itu motivasi pegawai yang relatif masih kurang. Dan faktor yang terakhir itu profesionalisme pegawai yang relatif. Masalah rendahnya pelayanan publik kalau menurut saya
terjadi karena dua masalah. Yang pertama sistem layanan, yang kedua sistem kinerja. Nah, di sini saya bisa simpulkan minimnya kompetensi dari pegawai tersebut itu bisa jadi, yang kedua kurangnya dari motivasi dari pegawai tersebut, dan berbagai macam alasan terjadi di alur pelayanan publik. Masalah penting yang masih terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, misalnya diskriminasi pelayanan, misal belum adanya kepastian waktu dan biaya, serta ketidakpuasan masyarakat yang masih rendah terhadap pelayanan publik itu sendiri. Oke, menurut saya, adapun kendala yang terdapat dalam masalah layanan publik di Indonesia ini adalah bisa dari kurangnya anggaran yang diturunkan, kemudian bisa juga dari kurangnya sumber manusia yang digunakan atau dilibatkan, kemudian bisa juga dari birokrasi yang sangat kompleks, dan bisa juga dari minimnya atau kurangnya integrasi teknologi dalam pelayanan publik. Banyaknya masalah yang sering terjadi di pelayanan publik, misalnya diskriminasi pelayanan, belum adanya kepastian biaya dan waktu, serta tingkat kepuasan masyarakat yang masih rendah terhadap pelayanan publik itu sendiri. Banyak masalah yang masih terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Misalnya, diskriminasi pelayanan, belum adanya kepastian waktu dan biaya, serta tingkat kepuasan masyarakat yang masih rendah terhadap pelayanan publik itu sendiri. Kembali lagi, kendalanya biasanya dari pegawai pelayanan publiknya tersebut, itu kadang-kadang kurangnya respon dari pegawai, tata kelola birokrasi antara departemen, dalam kita bicara tentang alur kesehatan, antara birokrasi antara departemen kesehatan itu sendiri. Yang terakhir, yang kurangnya dari pegawai untuk mendengarkan atau merespon dari keluh kesah dari masyarakat. Ada beberapa macam, yaitu pertama revitalisasi, terus peningkatan profesionalisme, terus korporasi unit pelayanan publik, pengembangan dan pemanfaatan elektronik government. Terus tuh ada selanjutnya itu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan layanan publik Indonesia, diantaranya bisa seperti peningkatan kompetensi pegawai, kemudian penggunaan teknologi informasi, kemudian transparansi dan akuntabilitas, kemudian partisipasi masyarakat, kemudian infrastruktur, kemudian banyak sekali, salah satunya itu. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diantaranya satu, revitalisasi, restrukturisasi, dan regulasi di bidang pelayanan publik, meningkatkan profesionalisme pejabat pelayanan publik, dan korporatarisasi unit pelayanan publik itu sendiri. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Di antaranya itu yang pertama, revitalisasi, rekrutasi, dan regulasi di bidang pelayanan publik. Yang kedua, peningkatan profesionalisme pejabat pelayanan publik. Itu harus dilakukan. Yang ketiga, korporatif unit pelayanan publik. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kalau menurut saya, yaitu yang pertama, meningkatkan sumber daya masyarakatnya, dalam arti kata meningkatkan kompetensi dari pegawai di pelayanan tersebut, memberikan pembekalan
bagi pegawai dalam hal melayani masyarakat, memberikan edukasi ke masyarakat tentang alur dari pelayanan masyarakat tersebut sehingga tidak berkesan berbelit-belit. Setelah itu membuat sistem sesederhana mungkin sehingga masyarakat tahu dan gampang, mudah dimengerti, sehingga mereka tahu apa yang harus langkah apa selanjutnya, ya habis ini kemana gitu. Jadi dibikin sesederhana mungkin sistemnya. Saya rasa seperti itu. Mungkin hanya ini wawancara dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.